Inara, baru juga kemarin gue ngebilangin si Jule, dia kering juga belum, lu malah ikutan. Kata orang lu dikasih pelajaran malah dipelajarin, terus katanya lu nelan ludah sendiri. Ludah mah jangan ditelan, dibuang. Aku berusaha untuk terima setiap takdir Allah. Oh, takdir matamu picek iku, goblok kon iku anjene. Kon nek kate selingkuh iku selingkuh, gak usah nggo Tuhan cuk dancuk. Aku pengen tenang gitu kan, aku pengen tenang. Aku pengen. Kenapa sering? Kalian sudah nonton kan podcastnya Dr. Richard Lee, yang dimana dia mengaku kalau dia dan si Inara Rusli sudah menikah siri. Gong nggak tuh guys? Ya, dengan adanya berita ini cukup bikin netizen wow gitu, secepat itu gitu. Ya, dan video yang beredar yang durasi 2 jam itu benar adanya. Itu mereka lakukan setelah mereka menikah katanya. Dan itu pun di rumah Inara Rusli sendiri. Dan otomatis dong netizen bertanya-tanya, lu kok bisa video pribadi kok bisa tersebar? Tahu-taunya mereka menduga ada pihak lain yang menyebarkan, yaitu mereka menuduh si katanya X-nya si Inara. Terlepas dari semua itu, aku cuman pengen membahas kalimatnya dia diam itu apanya di Dr. Richard Lee. Katanya dia gini, aku tuh di rumah tuh selalu ribut aja. Dia tuh kalau ribut tuh intonasinya tuh selalu tinggi aja, nggak bisa dia rendahkan volume atau nada bicaranya, pokoknya kasar lah intinya ya. Perasaan kita seorang istri di rumah ya, kalau suami nggak bikin ulah, kita mah nggak bisa marah kayaknya gitu. Kalau memang istri itu waras, kita mengambil dia sebelum menikah, dia itu orangnya waras-waras saja, kayaknya nggak ada istri yang tiba-tiba meledak, nggak ada apa-apa meledak, nggak ada apa-apa meledak, apalagi banyak uang. Ya, sementara obat dari semua permasalahan istri itu cuma uang dan shopping. Ya, kalau memang ya suami ini adalah seorang suami yang baik-baik gitu, tidak punya masalah yang lain yang di luar batas ya, yang dimana mungkin istrinya nggak terima, ya meledaklah kita perempuan ya. Masa kita mau diem aja, terima aja gitu ya? Nggak begitulah seharusnya gitu ya. Kalau kalian laki-laki kalau sudah punya selingkuhan di luar sana, istri pertama jangan dijadikan bahan gibahan, fitnahan, jangan, kasihan anak-anak ya. Kalau kalian pengen poligami atau nikah lagi, gentle-gentlenya kalian aja deh gitu, bisa-bisanya kalian aja kayak gimana gitu. Tapi nggak usah ngebahas tentang kelakuan istri di rumah ya, meskipun itu benar ya, karena kita seorang istri itu nggak gampang ngurus rumah tangga, ngurus anak itu nggak gampang. Atau kita menjaga suami yang dimana suami ini tuh banyak uangnya ya, dimana seorang suami ini tuh pengusaha, nggak gampang itu. Apalagi kita mengingat kalau ada perempuan lain ya, setelah hidup enak, rezeki lancar, kok tiba-tiba ada muncul perempuan lain, ya sakit hati lah orang. Nggak mungkin gak sakit hati kecuali kau menikah sama patung, barulah kamu jungkir balik juga nggak akan dihiraukan kau. Cuman yang aku mau tekankan di sini, janganlah ya laki-laki kalau misalnya sudah menemukan orang lain gitu, terlebih-lebih mau dinikahin gitu, nggak usah. Istri pertama itu dijadikan bahan gibahan, nggak usah ya. Jadi katanya dia di sini itu membohongi 2 wanita sekaligus. Jadi si Inara Rusli di sini itu menikah itu dengan pikirannya dia bahwa si Mawah ini sudah ditalak 2, makanya dia mau menikah. Tapi walaupun bagaimanapun, tunggu dulu keluar surat cerainya itu secara negara dan hukum ini ya, biar tidak viral seperti ini ya kan. Ini kan belum talak 3, masih talak 2 kok sudah mau aja itu loh. Katanya dulu bilang, sayangnya nggak ada wanita baik-baik yang pengen sama suaminya orang. Kemakan tuh omongannya sendiri si Nara ini. Aduh, nggak ngerti dia ini gurunya siapa. Sudahlah. Virgon diduga yang menyebarkan dan memberikan kepada istri sah
Jadi di sini Virgon dianggap atau dicurigai bahwa Virgon lah yang telah memberikan kepada istri sah. Pertanyaannya, kenapa Virgon masih ada akses untuk melihat CCTV di situ, apalagi merekam, apalagi menyebarkan? Seandainya benar Virgon yang menyebarkan, berarti Virgon itu melihat tontonan 2 jam itu, ya, yang hoha itu. Si Virgon itu melihat, mendengar, gitu kan? Tetapi kalau seandainya si Virgon memang benar tidak seperti itu dan dituduhkan seperti itu, berarti ini bisa diartikan ini fitnah yang kejam ya. Dalam kasus ini ternyata banyak sekali konspirasi-konspirasi yang mengejutkan ya, yang membuat netizen ini banyak bertanya-tanya dan pengen tahu. Dulu si Virgon dibulai satu Indonesia karena semua pada kasihan kepada si Nara karena merasa si Nara ini diselekuin. Sekarang si Nara-Nara ini diduga adalah orang yang merebut laki orang. Jadi ya apa namanya ya, menurut Virgon mungkin ini adalah suatu ketidakadilan karena ketika seseorang itu mau mengkritik atau mau membela diri atau menyalahkan ya atas sebuah perselingkuhan, harusnya dia bisa bikin contoh atau memberikan contoh untuk tidak ada di dalam perselingkuhan juga gitu. Salam dari Koko Cimot, yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Kabar terbaru rekaman CCTV 2 jam yang katanya dijadikan alat bukti dugaan perzinahan Inara Rusli dan Insanul Fahmi ya. Si janda syar'i yang hilap nikah siri ya dengan suami orang karena tertipu status duda. Diambil dari rumah pribadinya. Pertanyaannya, apakah rekaman itu masih bisa nggak sih dijadikan alat bukti ya? Dan pertanyaan kedua nih dari kakak ini nih. Kalau pasangan bercerai, harta yang atas nama salah satu pihak itu sebenarnya punya siapa sih? Oke, sahabat channel, mari kita bahas pelan-pelan ya, biar otak tetap dingin walaupun dramanya panas. Pertama soal CCTV ya, kalau benar rekaman itu diambil dari rumah pribadi milik orang lain gitu ya, apalagi di dalam ruangan privat seperti kamar tidur. Lalu dijadikan alat bukti tanpa izin si pemilik rumah, ini langsung mengundang 3 tanda tanya besar ya. Pertama soal legal standing. Nah, pengambilan bukti itu harus menghormati hak privasi ya. Kalau diambil tanpa izin, maka akan dipertanyakan legalitasnya. Jadi kita kan bukan hidup di dunia di mana bukti boleh diambil seenaknya ya, hanya karena drama sedang rame. Kedua, keabsahan alat bukti ya. Jadi dalam perkara perzinahan gitu ya, sampai channel bukti rekaman ya yang diperoleh secara unlawful ya, bisa dianggap tidak sah ya, atau setidaknya melemahkan nilai pembuktiannya. Hukum itu tidak bilang yang penting ketahuan gitu ya. Hukum itu harus begini, yang penting prosesnya benar. Kemudian ada potensi pelanggaran hukum lain ya, mengambil, kemudian menyimpan, atau menyebarkan rekaman intim tanpa izin ya, itu bisa membuka pasal baru ya bagi orang yang mengambil atau mengedarkan. Jadi belum tentu diperiksa cuma pihak yang diduga berzina ya, yang nyolong rekaman juga bisa kena imbas. Jadi singkatnya gini, CCTV bisa dipakai sebagai bukti kalau diperoleh secara sah. Misalnya CCTV-nya memang ada di ruang publik gitu ya, bukan di rumah pribadi. Nah, kalau masuk kategori mengambil diam-diam di kamar orang ya, ya itu sudah masalah lain. Nah, sekarang ke pertanyaan kedua soal harta. Jadi banyak orang yang masih salah kaprah ya. Harta yang atas nama suami berarti milik suami gitu ya. Harta yang atas nama istri ya berarti punya istri. Padahal di hukum perkawinan Indonesia ya, logikanya tidak sesederhana itu. Nah, yang dipakai adalah konsep harta bersama atau harta gonogini. Kalau harta yang diperoleh selama perkawinan ya, maka itu harta bersama. Meskipun sertifikatnya hanya atas nama salah satu pihak. Kecuali ada perjanjian perkawinan gitu ya yang memisahkan harta, maka yang atas nama suami ya tetap harta suami, begitu juga sebaliknya. Kalau tanpa perjanjian ya, mau sertifikat atas nama siapapun ya, tetap dibelah dua ketika bercerai, kecuali terbukti itu harta bawaan atau hibah waris pribadi sebelum pernikahan. Jadi yang diceraikan itu bukan cuma perasaan ya, hartanya juga dibelah sesuai aturan. Aku berusaha untuk terima setiap takdir Allah. Oh, takdir matamu picek iku goblok kon iku anjene. Kon nek kate selingkuh iku selingkuh, gak usah nggo Tuhan cuk dancuk. Tuhan itu menciptakan akal di dalam diri manusia itu untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kon iku wis gerang, kudune iso mikir kon iku. Iki bojone wong apa gak? Aku iki diakali apa gak? Kena kata-kata manis apa gak? Utekmu iku gawe encuk dancuk. Anjene kon dasare kemontol sing lanange kemempik ya koyo kon iku. Cuk.
Inara, baru juga kemarin gue ngebilangin si Jule, dia kering juga belum, lu malah ikutan. Kata orang lu dikasih pelajaran malah dipelajarin, terus katanya lu nelan ludah sendiri. Ludah mah jangan ditelan, dibuang. Gue mah peduli ngebilangin doang, maksudnya jadi malu sama si Virgon. Dia katanya pengen ngeluarin album judulnya Aku dan Kau Sama Saja. Gue pengen ngebela tapi gimana ya, bukti CCTV-nya udah ada. Tren kayak ginian mah jangan diikutin, jangan gitu ya, lain kali kan udah tahu rasa sakit hatinya kayak gimana.